Bentar ya, seruput kopi dulu, ada motor lewat. Hai teman-teman, sudah seruput kopi Indonesia dengan rasa Bhinneka Tunggal Ika? Ayo, seruput. Baik, di vlog praktek 5 ini saya akan mempraktekkan bagaimana memotret benda-benda yang translucent, benda-benda yang tembus cahaya. Ya, karena kita di dalam studio ada bicara benda yang opak, tidak tembus cahaya, ada bicara transparan, tembus pandang, ada bicara translucent. Ya, nah di translucent bagaimana kita memotretnya? Siap teman-teman? Kita ke studio. Oke? Oke, tahan ya Mas Pur. Tahan Mas Pur. Oke, siap Mas Pur? Ya. Tahan ya. Oke, 1, 2. Oke, bagus. Aduh. Ya, bagus. Tahan ya. Kok maju? Lensanya kan makro, jadi kita bisa dekat sekali. Oke teman-teman, vlog praktek ini, praktek 1, 2, 3, 4 kalau nggak salah, kita memotret, bentar, 1, 2, 3, 4, 5, maaf, ini yang kelima. Kita motret produk yang kategorinya translucent. Kita bisa lihat bendanya. Translucent itu adalah benda yang tembus cahaya. Jadi ada opak, ada transparan, ini translucent, tembus cahaya. Nah, kita harus memperlihatkan warna ini. Bagaimana supaya kelihatan tembus cahaya? Saya beri cahaya dari belakang. Saya tetap ada dari atas dan dari belakang. Dari belakang supaya ini tembus cahayanya. Oke teman-teman, ini bukan tutorial. Prinsipnya adalah kalau translucent harus ada backlighting. Jelas ya teman-teman? Entah backlightingnya dari mana, pastinya ada. Jelas? Oke, kita masuk kelas dengan papan tulis kita. Oke? Sip. Hai, kita ke papan tulis lagi. Vlog 5 kita bicara tentang bagaimana memotret benda-benda yang translucent. Nah, ini. Translucent itu ini. Ya, tembus cahaya. Jadi kita harus memperlihatkan ada es batunya di dalam. Ya, tembus cahaya. Gimana cara memotretnya? Seperti yang tadi dipraktekkan. Harus ada backlight, cahaya dari belakang, supaya cahayanya menembus warna ini, sehingga kelihatan di dalamnya ada apa. Oke, teman-teman. Translucent. Ya. Translucent. Ya, itu kita kadang-kadang ketemu pada saat, biasanya ketemu translucent itu pada saat kita motret-motret food stylist.
dia food stylist ya. Food stylist itu orang yang mengatur ya, tapi ketemu minuman yang apa kayak jus itu kategorinya translucent. Jadi prinsipnya adalah harus ada backlight. Cahaya dari belakang. Nah, saya memotret tadi dengan dua cara pencahayaan backlightnya. Satu, saya pergunakan snoot, ya, jadi mengarah ke belakang gelas, sehingga kelihatan di dalam gelas itu warnanya bagaimana, ya, sehingga kelihatan sekali utuh. Nah, yang kedua, backlightnya cahaya dari belakang saya kasih diffuse. Diffusernya saya pakai akrilik. Kenapa saya pakai akrilik? Saya mengejar adanya rim light di gelas. Jadi ini gelasnya gini. Nah, di sini ada cahaya nih. Ini yang saya kejar. Jadi kalau teman-teman perhatikan pada saat saya praktek tadi, kenapa Mas Pur pasang ya itu akrilik diberdirikan, sementara di belakangnya ada cahaya flash. Itu yang kedua. Yang pertama, akriliknya nggak dipakai, jadi langsung. Nah, dua teknik pencahayaan seperti ini makin berakibat hasil yang berbeda. Tapi ini jangan dihafal ya teman-teman. Ini hanya apa ya? Ya kreativitas kita. Ya. Kalau main dapat rim light yang bagus ya harus ada diffuser yang panjang sepanjang objek itu kalau bisa. Jelas ya, ini bukan tutorial, tapi ini hanya men-trigger teman-teman memotret benda-benda yang translucent. Bagaimana caranya? Jelas teman-teman? Jadi saya praktek menghasilkan dua gambar. Gambar pertama, gelasnya utuh, tidak ada rim light atau backlightnya, tidak kelihatan di samping gelas seperti yang kita lihat. Yang kedua, ada garis rim lightnya. Caranya ya tadi diberi diffuser akrilik. Jelas teman-teman? Prinsip harus ada cahaya dari belakang untuk pemotretan benda-benda yang kategorinya translucent. Jelas? Oke teman-teman, selamat mencoba. Terima kasih. Oke teman-teman, bagaimana teman-teman? Gampang ya? Dan ingat ya, ini bukan tutorial, tapi saya hanya mengeksplor teman-teman supaya lebih kreatif bagaimana memotret benda-benda yang kategorinya translucent. Ya, satu yang harus diingat, tetap harus ada cahaya dari belakang benda itu, sehingga isi di dalam benda itu terlihat tembus cahaya. Oke teman-teman, saya tunggu komennya dan subscribe IG saya juga, Satrian125. Minggu depan kita bicara yang agak rumit sebetulnya, translucent dan reflektif. Oke teman-teman, sampai minggu depan.